ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني إن استطعت أن تبدو أو تمسي وليس في قلبك غش لأحد فليفعل. يا بني ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati para alim ulama, para ustaz, para santri-santri, kemudian para tokoh masyarakat yang saya muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kita berkumpul di masjid ini dalam satu acara, yaitu acara bergembira memperingati hari kelahiran yang mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuat acara memperingati ini perintah Allah. Jadi ada sebagian orang-orang yang artinya mereka ini pemahamannya sedikit melenceng. Mereka mengatakan bahwasanya memperingati hari kelahiran Nabi termasuk bid'ah. Tidak ada contoh, tidak ada perintah. Padahal dalam Al-Quran sendiri itu Allah memerintahkan suruh buat peringatan dalam salah satu surat. Saya lupa surat berapa itu, surat apa yang jelas bunyi ayatnya begini: wa dzakirhum bi ayyamillah. Surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, beliau ada hafal. Surat Ibrahim, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la dzikra. Inna fi dzalika la dzikra. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, buatlah peringatan dengan hari-hari besarnya Allah. Hari-hari besarnya Allah. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, hari kelahirannya Rasulullah, hari kelahiran Nabi termasuk hari besarnya Allah bukan? Ini hari besar Allah, hari sangat bersejarah. Maka memperingati hari kelahiran Nabi ini bagian daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan wa dzakir, dan buatlah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan hari besar ini adalah sangat bermanfaat untuk orang-orang beriman. Dan alhamdulillah kalau di negeri kita, di tempat kita ini, bukti kegembiraannya dilampiaskan dengan bikin bunga-bunga, telur rebus diwarna-warnai, warna merah, warna hijau, bikin sokolo, tambah ayam panggang, ayam goreng. Itu semua adalah bukti atau pelampiasan kegembiraan. Dan ini tidak dilarang dalam agama. Gembira karena kelahiran Nabi ini tidak dilarang. Bikin sokolo, pisang goreng, terus kemudian saraba. Nah, ini semua kalau kita niatkan ada gembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ulama-ulama kita katakan, alim ulama kita katakan, alhamdulillah mustahab, sangat disukai. Bapak-bapak, ibu-ibu, zaman dulu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, beliau lahir pada tanggal 12
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan zaman dulu. Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu laki-laki dia bernama Abdul Uzza. Dia lah ngeri baju. Abdul Uzza. Dan benjon. Abdul Muhammad Uzza itu nama si berhala. Jadi ketika Nabi lahir itu dimaknai oleh berhala, sedikit masuk berhala, dan ada berhala yang paling besar namanya Lata dan Uzza. Maka pada waktu itu ada seorang yang namanya Abdul Uzza. Mungkin kita baru dengar yang namanya ya, Abdul Uzza. Ini yang bagus. Bismillah. Ya, bagus saudara. Itu Abdul Uzza. Dia saking gembiranya dengan kelahiran Nabi. Waktu Nabi lahir, aja. Dua-duanya aja. Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ini Abdul Uzza, dia gembira. Saking gembiranya dia lampiaskan kegembiraannya, dia bilang sama budak perempuannya yang bernama Suwaibah. Dia katakan kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, hari ini saya gembira karena keponakanku dia lahir, maka aku bebaskan kamu wahai Suwaibah. Akhirnya si Suwaibah pun merdeka. Itu yang namanya budak. Menurut dia itu tidak ada harta yang lebih berharga melebihi kemerdekaan. Kalau dia bisa, dia akan berusaha membebaskan dirinya. Makanya ada istilah budak mukatab. Budak mukatab itu seorang budak, seorang hamba yang dia perjanjian dengan membebaskan dirinya sendiri dengan dibayar. Nah, si Suwaibah ini seorang budak perempuan, dia dapat kemerdekaan gratis tanpa perlu bayar kepada tuannya. Tuannya ternyata berusaha saking gembiranya dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bebaskan budak perempuan yang namanya Suwaibah. Wahai Suwaibah, karena kegembiraanku lahir keponakanku, maka aku bebaskan engkau. Kita bertanya-tanya, siapa sih Abdul Uzza ini? Baru pertama kali dengar, ternyata Abdul Uzza itu adalah Abu Lahab. Orang Arab itu punya dua nama, nama aslinya dengan nama kunyahnya. Nah, kayak sama kayak orang Takalar, jadi Bonto, namanya ada dua. Nama lahirnya lain, nanti kalau udah gede dia punya nama Daeng lagi, nama Karaengnya lagi lain lagi. Saya punya mertua di Jene Bonto itu namanya Agus Hasan Halilintar, nama aslinya. Iya, nama asli, nama lahirnya Agus Hasan Halilintar. Tapi kalau ditanya di kampung, ada yang kenal Agus Hasan Halilintar? Nggak ada yang kenal. Lebih terkenal nama Daengnya. Nama Daengnya terkenal di mana-mana, yaitu Denggele. Nama Daengnya Denggele terkenal di mana-mana. Sampai saya pernah itu sholat di masjid di Jakarta, di Depok. Saya sholat di situ, terus kemudian kenalan sama orang di situ. Saya ditanya dari mana? Saya bilang dari Jene Ponto. Oh, Jene Ponto kenal sama Deng Gele nggak? Haji Gele nggak? Wah, saya bilang itu mertua saya. Kenapa sampai di sini namanya? Karena sebenarnya nama Daengnya terkenal di mana-mana, tapi nama aslinya orang jarang tahu. Sama kayak ini nih, Abu Lahab. Nama kunyahnya, nama keduanya terkenal. Semua orang terkenal, sampai diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surat Al-Lahab juz 30. Tapi nama aslinya sedikit kita yang kenal. Ternyata nama aslinya adalah Abdul Uzza. Saking gembiranya dia dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia bebaskan itu budak perempuan yang namanya Suwaibah. Yang pada akhirnya sebelum bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh
terlebih dahulu itu baginda Nabi disusui oleh budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Makanya Suwaibah itu menjadi salah satu ibu susuannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang, Abu Lahab alias Abdul Uzza ini dia cuma cinta gembira dengan jasadnya Nabi. Dia cinta dengan Nabi, tapi cinta dengan jasadnya saja, tidak cinta dengan amalannya Nabi. Waktu Nabi lahir, dia gembira, dia lampiaskan kegembiraannya dengan dia bebaskan budaknya. Dia bikin acara maulid, tapi acara maulidnya dia lampiaskan dengan memerdekakan budak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terima wahyu, ketika Nabi mengajak dia kepada iman, kepada amal, dia nggak mau ikut. Dia cuma cinta kepada jasad, tidak cinta kepada amalnya Nabi. Tapi ini pun dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada jasadnya Nabi, bergembira dengan kelahiran Nabi, ini dihargai oleh Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sayang, seribu sayang si Abu Lahab. Dia tidak mau ikut dengan agamanya Nabi. Akhirnya sampai-sampai dia mati dalam keadaan kafir, belum sempat masuk Islam. Maka salah seorang saudaranya yang bernama Al-Abbas, Al-Abbas bermimpi ketika Abu Lahab ini sudah mati. Jadi Abu Lahab ini kematiannya sangat menyeramkan. Dia ini waktu hidup ketika Nabi berdakwah mengajak kepada iman, kepada amal, dia malah musuhin Nabi. Akhirnya ketika dia mati itu jasadnya membusuk sehingga nggak ada orang mau mendekati. Dia kena penyakit bisul, seluruh tubuhnya kena bisul. Kemudian bisulnya itu membusuk, baunya busuk ketika dia mati. Nggak ada satu orang keluarganya pun yang mau mendekati, yang mau memandikan, mau mengafani, nggak ada yang mau. Akhirnya bingung di keluarganya ini, kalau dibiarkan aja kasihan. Akhirnya digalikan kubur, di dekatnya itu si mayat si Abu Lahab. Ketika itu lubang kubur udah jadi, ditendang-tendang pakai kayu, didorong-dorong pakai kayu, sampai masuk ke liang kubur, udah masuk langsung di kubur. Saking hinanya dia mati dalam keadaan belum memeluk Islam. Nah, tapi Al-Abbas radhiyallahu anhu, pamannya Nabi, saudaranya Abu Lahab, dia pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya itu dia lagi disiksa tuh si Abu Lahab. Disiksa, dibakar dalam neraka. Kemudian Al-Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, Abdul Uzza, bagaimana keadaanmu sekarang? Kata Abu Lahab dalam mimpinya menjawab pertanyaan Al-Abbas, keadaanku sekarang seperti engkau lihat. Aku sedang disiksa gara-gara aku tidak mau ikut dengan amalannya Muhammad, tidak mau ikut dengan agamanya Muhammad. Tapi kata Abu Lahab, walaupun begitu, setiap malam Senin siksaku diliburkan. Kemudian dari jari-jariku, Abu Lahab cerita, dari jari-jariku mengeluarkan air, dari jempol kakinya mengeluarkan air, sehingga aku bisa minum dari jari-jariku, dan itu terjadi setiap malam Senin. Maka Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Lahab dalam mimpinya, sebab apa Allah kasih kamu dispensasi, Allah kasih kamu keringanan siksa setiap malam Senin? Kata Abu Lahab, sebab aku ketika Muhammad lahir, aku bebaskan budak perempuanku yang bernama Suwaibah, yang akhirnya Suwaibah menyusui Muhammad menjadi ibu susunya Muhammad. Sebab itu siksaku diringankan oleh Allah. Setiap malam Senin aku diliburkan, tidak disiksa. Bayangin kalau orang kafir saja bergembira dengan kelahiran Nabi dapat keringanan siksa. Bagaimana katanya ulama kalau orang yang memang beriman kepada Nabi, yakin kepada Nabi, jadi umatnya Nabi, terus kemudian bergembira dengan kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu kebaikan besar, mustahab kata ulama, sangat dianjurkan kita bergembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebenarnya kami ingat, jangan cuma maulid aja, karena maulid ini cuma gembira dengan kelahiran Nabi. Jangan sampai bikin acara maulid gede
Tapi ini sudah satu nilai kebagusan, satu perkara yang baik, bergembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kita mau ambil dari hikmah Maulid pada malam hari ini, yaitu bukan cuma kita gembira saja, tapi bentuk kecintaan kita kepada Nabi bukan cuma kita bikin telur dimerah-merahin, terus kemudian bikin bunga, bikin songkolo, bikin ayam goreng, itu sudah bagus, cuma belum sempurna. Tanda-tandanya orang cinta kepada Nabi itu dia ada dua, kata ulama. Cinta kepada Nabi ini harus dibuktikan dengan dua perkara. Yang pertama adalah lisannya senantiasa menyebut-nyebut nama yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada ulama ahli sastra mereka mengatakan, hubbu syai' kasratu dzikruh. Orang itu kalau cinta kepada sesuatu, itu buktinya dia banyak bercerita tentang perkara yang dia cintai. Ada orang dia cinta dengan sepak bola, di mana-mana dia bercerita tentang sepak bola. Weh, tadi malam itu Juventus menang, tadi malam itu Liverpool menang. Allah Subhanahu Wa Taala dia cerita di mana-mana sepak bola. Ada orang yang cinta seorang perjaka, dia cinta kepada seorang wanita, maka di mana-mana dia bercerita tentang kehebatan si perempuan. Jadi zaman dulu itu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ada seorang anak muda namanya Kois. Ini sering diceritakan oleh ahli ulama. Itu Kois, dia cinta gila sama Laila. Kalau di mana-mana dia nyebut nama Laila. Ketemu bapaknya yang ceritakan si Laila, ketemu temannya ceritakan si Laila. Saking dia seringnya cerita Laila sampai dijuluki Al-Majnun. Kois Al-Majnun. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia lewat rumah Laila, sambil bernyanyi, sambil dicium-cium temboknya rumahnya Laila, sambil dia nyanyi, amurru ala diyari diyari Laila, uqabbilu dal jidara wa dal jidara, wa ma hubbud diyari sarafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyara. Ini orang yang pernah jatuh cinta. Kata Qais, amurru ala diyari diyari Laila, aku lewat di rumahnya Laila, uqabbilu dal jidara wa dal jidara, ku cium-cium semua temboknya rumahnya Laila, pagarnya diciumi, temboknya diciumi. Wa ma hubbud diyari sarafna qalbi, bukan temboknya Laila yang aku cintai, walakin hubbu man sakanat diyara, yang saya cintai itu adalah orang yang tinggal dalam rumahnya itu yang saya cintai. Maka kata ulama, kalau kita cinta kepada Nabi, tandanya lisan kita senang menyebut nama beliau, yaitu dengan membaca sholawat kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak Qais cinta kepada Laila, di mana-mana dia bercerita tentang Laila. Pernah ada orang tanya sama Qais, Qais, kamu pilih mana? Seumpama saya bisa memberi kamu dunia dan seisinya, kamu pilih dunia dan seisinya atau Laila? Mau nggak kamu tinggalkan Laila? Saya ganti dengan dunia dan seisinya. Lagi sama Qais, emang dia udah majnun. Cinta wa yusib. Kata ulama, cinta kepada sesuatu menyebabkan seseorang buta, menyebabkan seseorang tuli. Maka Qais ditanya, oh Qais, mana kau lebih suka, Laila atau dunia beserta isinya? Qais malah bernyanyi, idza li majnunil Laila wa wasliha turidu alid dunya wa ma fi tawayaha lakila hubarum min turabi ni'aliha ahabbu ila nafsi wa ashqali balwara. Kata Qais, kalau kamu bertanya sama saya, mana yang lebih kamu pilih, Laila atau dunia dan
Nabi punya istri namanya Khadijah, punya istri namanya Aisyah, punya istri namanya Maryam Al-Qibtiyah, Sayyidah Hafsah. Kenalkan? Karena dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa azwajuhu ummahatuhum." Istri-istri Nabi itu adalah ibunya orang beriman. Sekarang banyak ini, jangankan anak-anak, orang tua aja banyak gak kenal dengan istri-istri Nabi. Gak kenal dengan istri Nabi itu sama dengan tidak kenal dengan ibunya sendiri. Karena Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, istri-istri Nabi itu ibunya orang beriman. Ini masalah besar sekarang ini. Banyak orang gak kenal dengan ibunya sendiri, gak kenal dengan Sayyidah Khadijah, gak kenal dengan Sayyidah Aisyah, gak kenal dengan Sayyidah Hafsah, Maryam Al-Qibtiyah, Sayyidah Saudah, Ummu Habibah, gak pada kenal. Allah Subhanahu wa taala gak kenal dengan anak-anaknya Nabi. Nabi punya anak berapa? Karena kalau istrinya Nabi itu adalah ibunya orang beriman, berarti anaknya Nabi itu seperti saudara kita sendiri, saudara dan saudari kita sendiri. Masa dengan saudara dan saudari gak kenal? Nabi punya anak 7 orang anak, yang 4 perempuan, yang 3 laki-laki. Yang perempuan namanya yang pertama adalah Sayyidah Fatimah, yang kedua Sayyidah Zainab, yang ketiga Sayyidah Ummu Kulthum, yang keempat Sayyidah Ruqayyah. Kemudian anak laki-lakinya Nabi ada 3, semua meninggal dalam keadaan masih kecil, belum balik. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua namanya Qasim, yang ketiga namanya Ibrahim. Ini 3 anaknya Nabi. Ini perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Bagaimana mau cinta pada Nabi, kenal aja enggak? Makanya kata alim ulama, hubbu syai' kathratu dzikruh. Tandanya cinta sama Nabi, banyak cerita tentang Nabi. Bacakan pada anak-anak kita sejarah Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena waktu terbatas, saya punya waktu cuma 30 menit, itu berapa menit nih? Allah Subhanahu wa taala yang kedua, bukti cinta kepada Nabi. Yang kedua adalah dengan ittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada anaknya, "Ya bunai," Anas bin Malik. Nabi bilang kepada keponakannya Anas bin Malik, "Ya bunai, wahai anakku, in istaqaqta an taqwa aw tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahad falyaf'al." Wahai anakku, kalau kau mampu hidup di waktu pagi atau di pagi sore ataupun di waktu sore dalam keadaan hatimu tidak ada kebencian kepada seorang pun, falyaf'al, hendaklah lakukan. Ya bunayya, dzalika min sunnati. Wahai anakku, itu adalah sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Orang aku cinta kepada Nabi tapi tidak mau menghidupkan sunnah Nabi, ini pengakuan cinta yang palsu. Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah," kata Nabi. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, nanti pada hari kiamat akan dalam surga bersama-samaku. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, bukan cinta, bukan benci kepada sunnah Nabi. Ada orang zaman sekarang nih, dia alergi dengan sunnah. Maaf, dia jangan tersinggung. Ada orang yang alergi dengan sunnah, alergi dengan jenggot. Ngapain pakai jenggot segala? Padahal jenggot ini adalah sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicampur sunnah Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab-kitab hadis, kalau kita mau tahu tentang sunnah Nabi yang secara detail, ada satu kitab namanya kitab Syama'il Tirmizi. Syama'il Tirmizi itu pol tentang sunnah Nabi. Mulai gaya bersisirnya Nabi, gaya rambutnya Nabi, gaya janggut-gayanya Nabi, face-nya Nabi, itu semua ada di situ. Dan salah satu sunnahnya para Rasul adalah memelihara janggut. Allah Subhanahu wa taala, semua nabi, semua rasul berjanggut kecuali satu yang nggak berjanggut. Nabi siapa kira-kira? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam nggak ada janggutnya. Kenapa Nabi Adam nggak ada janggutnya? Karena cetakan surga. Nabi Adam dicetak di surga, makanya nggak keluar bulu. Kenapa keluar bulu? Karena kita cetakan dunia. Nah, maka di antara sunnahnya para rasul adalah membiarkan janggut dan mencukur kumisnya dicukur,
dirapikan supaya tidak melebihi batas bibir. Kemudian janggutnya dibiarkan panjang. Ada orang alergi dengan janggut. Kenapa kamu dipiara-piara janggut itu? Jelek sekali dilihat kayak kambing, katanya. Orang berjanggut dibilang kambing. Akhirnya dia jawab, lah daripada kamu. Ada kumis yang tidak janggut yang kayak kucing. Akhirnya baku hina-hina. Kau kambing, kau kucing, kau kambing, kau kucing. Allah Subhanahu wa taala enggak usah alergi kita sama sunnah, ini sunnah Nabi. Ada orang lagi Allah Subhanahu wa taala alergi dengan celana cingkrang. Alergi sekali enggak mau dia celana cingkrang. Padahal celana cingkrang itu sunnah Nabi. Ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu sunnahnya pakai celana, pakai jubah, pakai sarung. Itu tidak melebihi mata kaki. Nabi sabdakan, wa ma tahtal qadamain. Nah, celana, sarung, baju yang melebihi mata kaki nanti akan jadi api neraka. Ada orang alergi, karena cingkrang kayak kebanjiran aja. Allah Subhanahu wa taala ini sunnah Nabi. Maka harus kita cintai. Kalau misalnya kita belum mampu untuk mengerjakan, belum mampu berjanggut misalnya karena aturan instansi kan, saya seorang TNI nggak bisa berjanggut di rumah, ya nggak masalah. Karena ulama juga ada yang membolehkan mencukur rambut, mencukur janggut. Hukumnya sunnah, sunnah itu tidak wajib. Cuma kita jangan alergi. Kalau kita misalnya belum bisa pakai celana cingkrang, ya kan? Karena satu perkara dan lainnya, nggak ada masalah. Cuma tolong jangan dibenci. Karena itu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sabdakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku akan bersama-sama dalam surga. Allah Subhanahu Wa Taala ini intiba. Cinta kepada Nabi nggak cukup dengan banyak cerita, tapi juga ikut dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gaya hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan. Selepas ini saya mohon tidak ada lagi membenci sunnah. Jangan dibenci sunnah, tolong jangan dibenci. Kalau kita belum mampu, ya kita beristighfar kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Allah ampuni. Tapi kalau benci sunnah ini bahaya. Karena mukhalafahnya barang siapa yang benci sunnahku, berarti benci kepadaku. Barang siapa yang benci kepadaku bahaya, nanti nggak bisa ketemu dalam surga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, melalui acara maulid pada malam ini, saya tekankan, mohon jangan membenci sunnah. Kalau kita belum mampu pakai cadar, misalnya bagi ibu-ibu belum mampu pakai cadar, tolong jangan membenci wanita yang bercadar. Karena itu perintah agama, itu perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gaya hidupnya istri-istri Nabi. Ya kan? Dalam Quran tuh, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu minta sesuatu, bertanya sesuatu kepada istri-istri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka bertanyalah atau memintalah dari balik hijab. Nggak kelihatan apa-apa. Bahkan perintahnya dalam agama, dalam syariat itu perempuan malah seluruh tubuhnya ditutupi. Kalau buka dan telapak tangan itu aurat dalam salat. Seluruh tubuh kecuali buka telapak tangan aurat dalam salat. Kalau di luar salat, di hadapan laki-laki ajnabi itu seluruh tubuh tanpa terkecuali. Cuma kalau kita belum mampu, tolong jangan membenci perempuan yang pakai cadar. Malah diviralkan di mana-mana, ngajak orang suruh benci perempuan pakai cadar, dianggap radikalisme dan sebagainya. Tolong jangan, karena itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bisa kita amalkan dan kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.